Ibagas goran ni Bata Bapa, pakutuan Jesus Kristus apatun dinapasing, sito palangit pakontanoon. Amen. Doling ko na siyama, doling na bayo ba ni Jehovah, ay iya do sibahen kalungangan bani guluon. Dumay babotogkan Jehovah butaw nami, ilobeni bangsa-bangsa di pata do kita narini. Idingat do idok nyuhur ni apasitongan ni, bani ginopar ni Israel, ganuk ujung ni tanoon mangida haluahon na humbali ni Bata. Olok ko ma Jehovah santa noon, marmega-mega masurak saja mandodi mahita matubulon kurane. Puji ma Jehovah makasoman husapi apa ingko na lulur. Marasoman tarumpit pakon soranit tanduk, masurak ma ilobi Jehovah. Puji ma Jehovah humbalingkog ni uhurta. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Patang kumahita. Ang Tuhan Jesus Kristus Raja ni Kuriain, magkataon terima kasih Tuhan namin hubamu, alay doma ipatalag dyan na ipajonam hamhatamu ito katungan namin. Dahil marianan na namin ibagas sa liharon. Dapakon ham mabuhimu inhuban nami, asi pasing dyan alam ito tap haporsayan nami. Anja ondos ha nami huhaluahon, apa haguluhan na sa dukan-dukan ni. Amen. Ayo, buka niya, apa niya, nanya. Dori, apa lang, baik lupa si dalaran mo yun.
2 Petrus tadi. Buka 2 Petrus 1 ayat 9. 2 Petrus 1 ayat 9 baca kecil-kecil ya. Itu pintu. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dapat? Ayo, sama-sama kita semua bacanya. Kalau udah dapat, sama-sama ya, buat suaranya. Surat Petrus yang kedua, 1, 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah mengarahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat berharga. Ayo. Dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dari kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru kami itu berumur dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mengembangkan keimanan, kebajikan, dan kepada pengetahuan sendiri, kepada pasangan kehidupan, dan kepada kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada saat ini, pada minggu ini Bapak di surga. Kami boleh selalu berbahagia atas karunia dari yang selalu Bapak di surga. Engkau curahkan kasih-Mu kepada kami, yang boleh kami pada saat ini juga dalam keadaan sehat dan penuh dengan hikmat. Baik juga Tuhan untuk ibadah keluarga pada saat ini juga boleh Tuhan hadir untuk tetap mengurapi kami, boleh tetap Tuhan untuk berkati ibadah kami ini. Puji Engkau Tuhan juga akan firman-Mu kami terima pada saat ini juga Tuhan. Boleh Tuhan tetap menguduskan hati pikiran kami agar atas firman-Mu boleh menjadi suci dan menjadi terang kehidupan kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi untuk perenungan ini surat ini kan surat ini dikirim sama siapa ini? Sama siapa ini surat ini dikirim? Kepada Petrus. Kenapa sampai ada surat kepada Petrus? Itu karena melihat situasi kondisi. Karena dilihat dari situasi pelayanan daripada Petrus pada saat itu, atau mungkin jemaat-jemaat yang ada dalam pelayanan Petrus, seorang apostel atau seorang rasul, dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi bagaimana pada saat itu? Dalam kondisi pada saat ini kita kondisi bagaimana? Makanya kita nggak beribadah di gereja. Khawatir. Baru kondisi bagaimana lagi?
Makanya nggak ada ibadah di gereja, nggak ada sekolah, diliburkan semua. Pada saat ini kita karena kondisi bagaimana ini, makanya kita di rumah beribadah. Takut, khawatir, baru kondisi bagaimana lagi? Ketidakpastian, kalang kabut, ketakutan dan sebagainya. Karena apa? Karena virus corona. Begitulah keadaan, walaupun pada saat penulisan surat ini ke Petrus ini menyampaikan ke jemaat-jemaat, walaupun pada saat itu mungkin tidak masuk kategori virus corona, atau mungkin pada saat ini mungkin virus-virus yang membuat kita menjadi susah, tapi kondisi pada saat itu kacau. Kondisi pada saat itu bahwasa imam atau pola-pola pikir daripada jemaat-jemaat pelayanan Petrus terganggu oleh keadaan-keadaan yang datang pada mereka. Ada yang merusak pikiran, ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Tentu itu suatu pergumulan. Ini juga suatu pergumulan. Nah, oleh itulah satu tujuan yang disampaikan lewat surat daripada Petrus ini, yang artinya apa? Pada saat ini juga surat itu boleh kita terima. Inilah yang telah kita baca. Pak, intinya apa? Walaupun ada kondisi seperti pada saat ini, kondisi corona, virus entah apapun itu, tapi satu keyakinan untuk kita bahwa itu semua akan bisa terselesaikan, akan bisa kita lewati, akan kita terima dengan penuh sukacita. Dengan coba baca ayat 4. Baca dulu ayat 4. Ayo. Dengan jalan itu dia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar supaya kamu mulai mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari awal nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya. Jadi ada janji dari Tuhan untuk penyelamatan kepada kita. Ada janji dari Tuhan untuk tetap bisa kita pegang untuk menghilangkan kekhawatiran yang tadi. Atau mungkin kita kalang kabut dalam hal kondisi sekarang, tapi janji Tuhan yang sangat besar supaya kita itu boleh lepas daripada bencana-bencana, bahkan juga kuasa daripada Tuhan itu akan tetap dianugerahkan kepada kita. Itu dengan apa? Tujuan penyelamatan untuk supaya kita lepas daripada tantangan-tantangan, misalnya tadi segala virus-virus atau apapun persoalan-persoalan yang ada pada saat ini juga. Tentu apa tujuan, bagaimana caranya supaya itu bisa terselesaikan, bagaimana caranya supaya bahwasa Tuhan itu akan menyampaikan pada kita janji-janjinya Tuhan supaya kita selamat. Apa yang bisa kita pegang di situ? Yang pertama, kita harus punya tekad. Harus ada punya tekad, bahwasa seperti ayat 5 kan, itu kan tekad. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada kamu iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ada tekad kepada kita bahwasa keluarbiasaan daripada Tuhan itu tetap harus kita memampukan untuk memujinya. Kalau bahasa Simalungun, asa ngapun. Ada juga itu bawa dari kita itu tetap untuk, kalau bahasa Simalungun ada dibilang itu pamraja diri. Artinya kita harus mampu mengatur diri kita sendiri, bahwasa kita itu orang yang punya iman. Harus kita bisa menunjukkan diri kita itu seorang warga Kristen yang memang mampu melawan segala hawa-hawa nafsu yang ada di dunia. Kalau bahasa Simalungun, jangan sempat kita menerajai merteon hisap-hisap perdagingan katanya. Artinya itu bahwasa kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat Kristen, selaku memang kita yang percaya bahwasa Tuhan juga akan memberikan kepada kita anugerah yang sangat luar biasa. Nah, di situ kita harus bisa mewaspadakan diri, harus bisa ada perubahan diri, harus bisa menunjukkan identitas kita sebagai orang yang punya iman. Nah, karena itu harus ada kasih, ada tolong, ada rasa kebersamaan. Nah, kan gitu. Ada rasa kasih di antara kita,
Itu yang diutamakan. Kalau itu sudah nampak di dalam rumah, tentu di luar rumah pun berarti harus bisa nampak itu juga arah kasih, tolong, saling menghargai dan sebagainya. Nah, itulah menjadi satu tekad untuk kepada kita supaya kita bisa sama-sama bisa mendapat berkat, bisa sama-sama mendapat kekuatan daripada Tuhan. Nah, kalau itu tidak bisa kita lewatkan, apa artinya? Kalau itu nggak bisa kita penuhi, kalau kita nggak bisa membuat satu tekad bahwa kita jati diri kita adalah seorang warga Kristen yang tetap menyembah Tuhan, yang percaya akan kuasa Tuhan, kalau itu tidak bisa kita laksanakan, siapa mau yang ayat ke-9? Coba baca yang ayat 9. Ayat yang kuat, ayat 9. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan licik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah gitu, kalau orang yang tidak mau mengikuti akan perintah Tuhan, kalau kita tidak mau menegakkan atas aturan Tuhan, berarti sudah masuk kita itu orang yang buta. Buta apa? Buta mata atau buta rohani? Iya, buta rohani. Walaupun mata itu terang, tapi pikiran kita tidak percaya sama Tuhan, sama aja kita itu buta rohani. Nah, itu juga dalam kondisi ini. Makanya tentu kita tidak mau agar yang ayat yang ke-9 ini jatuh kepada kita. Tapi kita mau ikut dengan Tuhan, kita mau bahwa Tuhan tetap memberikan suatu kekuatan yang baru pada kita pada saat ini menuju melewati daripada hal-hal tadi yang kita alami pada kondisi-kondisi pada saat ini. Oleh karena itu, mari tetap berubah jati diri. Mari tetap berubah jati diri bahwa kita adalah warga Kristen, kalian semua warga Kristen yang penuh berkat, yang penuh daripada kuasa daripada Tuhan, yang juga pada saat ini sebentar lagi, ini satu hal yang luar biasa. Si Wodo berulang tahun, itu karena kasih Tuhan, karena kasih karunia daripada Tuhan. Si Wodo bisa merayakan ulang tahun nanti yang ke-7. Nah, nanti itu kita rayakan. Nah, itulah karena memang Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Itulah karena Tuhan memberikan janjinya kepada si Wodo. Engkau, Rayanti, Esther, Deborah, Damanik, kau nanti berulang tahun yang ke-7, kau harus bisa berubah. Jangan seperti anak-anak kecil. Itu perintah-perintah Tuhan supaya si Wodo pun bisa mengerti arti ulang tahun itu karena berkat dari mana? Dari Tuhan. Kalau nggak ada itu sempat bisa melewati ulang tahun, ya. Kalau nggak bisa kita lewatin itu berarti sama aja itu udah orang yang meninggal. Yang dalam menjalankan ulang tahun itu kan bukan harus dirayakan lah, harus potong kue lah, bukan. Tapi bisa mengingat ulang tahun pada saat ini. Oh, terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Itu ya Bro ya. Ya, jadi itulah menjadi satu berkat pada kita supaya jangan kita masuk kategori dalam konteks renungan ini, jangan masuk kategori di ayat yang ke-9, tapi Tuhan yang tetap memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat ini atas firman-Mu telah kami terima Tuhan. Kiranya Bapa di surga akan firman-Mu itu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan yang baru untuk melewati kekhawatiran yang kami jalani pada saat ini. Yang dimana Tuhan pada kondisi pada saat ini juga untuk wilayah kami, negara Indonesia Republik ini Tuhan, yang penuh kekhawatiran di mana atas virus corona Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah bumi ini. Tuhan Yesus, kami tahu kuasa-Mu sangat luar biasa. Kami memohon Tuhan dalam doa kami, kiranya segala virus-virus jahat itu akan hilang dari kota, dari bumi ini. Boleh Tuhan itu lenyapkan Bapa di surga, agar kami boleh terselamatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik juga sebentar setelah ibadah kami,
Begitu luar biasanya Tuhan atas karunia dari Tuhan yang boleh sebentar kami merayakan ulang tahun daripada guru kami Rayanti Damani yang ke-7 tahun Tuhan di surga. Bapak, boleh Engkau tetap mengurapi guru kami ini, boleh Engkau tetap Tuhan untuk memberikan kuasa, memberikan kasih kepada guru kami ini untuk perjalanan hidupnya, baik umurnya yang panjang Tuhan, jauhkan segala dari penyakit, berikan tetap semangat yang baru juga Tuhan dalam hal sekolah, baik Tuhan Engkau tetap melindungi, baik semua untuk anak-anak keluarga kami, baik juga aktivitas kami, Tuhan tetap selalu ikut campur di tengah-tengah kami. Jadi Tuhan kami bermohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa ya itu? Selamat pagi
Bapak Sebar. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, pada saat ini ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan penuh dengan hikmat. Baik juga Tuhan atas firman-Mu telah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan juga Tuhan dalam ibadah kami ini telah kami persembahkan persembahan dari tengah-tengah kami. Walaupun itu tidak seberapa Tuhan, kami percaya Bapa di surga atas karya-Mu pada kami boleh Tuhan tetap memberikan rezeki tengah-tengah kami, agar kami boleh tetap berhikmat dan juga dalam persembahan ini kami tetap menguruskan itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Hidup pada Yesus Kristus pengurungnya itu juga Bapa pasal Bapa hasil nama kasuhan kita. Amin. Dah salam. Dah salam sini pun. Tahu. Udah. Nggak jalan ya? Ya?